Nah, apabila di video part 3 kita sudah mengerjakan rekonsiliasi fiskal dan mengisi lampiran 1, maka pada video kali ini saya akan mengisi lampiran khusus yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Langsung saja kita ke menu SPT PPH, menuju lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, untuk mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, kita mempunyai dua cara, yaitu secara manual dan juga secara impor. Apabila perusahaan memiliki beberapa aset, maka kita dapat mengisi dengan secara manual. Namun, apabila perusahaan mempunyai banyak aset, maka kita dapat menggunakan cara impor. Nah, kita lihat dulu daftar aset milik PT MNF. Nah, kalau kita lihat ini datanya lumayan banyak ya, jadi kita menggunakan cara impor. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengelompokkan data harta atau aset tadi ke dalam kelompok-kelompok ini. Nah, pada pengelompokan ini saya juga menambahkan nama harta baru yang sudah saya kelompokkan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan impor, pastikan kita sudah menginput nama harta baru ini ke dalam ISPT supaya terjadi kesesuaian antara harta atau aset yang kita impor dengan data yang ada di SPT. Jadi kita klik baru. Nah, setelah itu kita isi data ini sesuai dengan data yang kita punya. Oke, yang pertama itu ada kelompok 1 harta berwujud bukan bangunan. Nah, ini maksudnya 1118 itu adalah jenis hartanya itu kita pilihnya 1 itu harta berwujud. Nah, untuk kelompok harta juga kita pilih yang kelompok 1. Jadi maksudnya itu tadi harta berwujud itu 1, kelompok harta juga 1, maksudnya kelompok 1. Nah, untuk jenis usahanya juga kita pilih 1, yaitu semua jenis usaha. Nah, untuk nama hartanya kita lihat dulu di titik ini. Nah, untuk nama hartanya ini baru terisi sampai 1117. Karena kita ingin menginput nama harta yang baru, maka kita klik baru. Nah, lalu kode hartanya otomatis terisi 1118, dan untuk nama hartanya kita bisa langsung copy paste saja. Oke, setelah itu kita simpan. Lalu lakukan input referensi nama harta sampai data terakhir. Oke, karena daftar nama hartanya sudah selesai saya isi, lalu saya tutup saja. Setelah itu kita berlanjut ke kelompok 2 harta berwujud bukan bangunan. Oke, jadi kita isinya, ini kita ulang aja. Untuk jenis hartanya kita pilih 1 atau jenis harta berwujud. Nah, karena kita masuk ke kelompok 2, maka kita pilih kelompok 2. Apabila dihitung berarti ini 1, 2. Jadi ini 1, 2. Dan untuk jenis usahanya itu kita pilih yang semua jenis usaha atau 1. Jadi maksudnya 1, 2, 1, dan untuk nama hartanya nanti kita menyesuaikan.
Nah, kita klik titik lagi. Nah, ini untuk daftar nama hartanya hanya sampai 1213. Jadi kita harus input lagi yang baru 1214. Ini langsung menyesuaikan. Lalu kita copy paste saja. Oke, karena sudah selesai, maka saya tutup. Lalu kita berlanjut ke kelompok 1, kelompok bangunan. Nah, ini langsung kita ganti saja jenis hartanya ke kelompok bangunan, berarti 1, 2, kelompok bangunan. Setelah itu kita pilih kelompok 1, yaitu maksudnya yang permanen, jadi 1. Nah, untuk jenis usahanya juga kita pilih yang semua jenis usaha. Lalu untuk nama hartanya, kita lihat dulu di titik ini. Nah, untuk nama harta yang sudah terinput baru 1 ya, jadi kita lakukan input data baru lagi, seperti tadi. Kita copy paste saja. Oke, untuk kelompok bangunan juga sudah selesai. Lalu kita tutup saja. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke kelompok 1, harta tidak berwujud. Nah, dengan nomor 311. 311 itu maksudnya jenis hartanya, ini kita pilih nomor 3, yaitu harta tak berwujud. Nah, untuk kelompok hartanya kita pilih nomor 1, yaitu kelompok 1. Nah, untuk jenis usahanya juga kita pilih nomor 1, yaitu semua jenis usaha. Nah, untuk nama hartanya kita tinggal menyesuaikan saja di titik ini. Nah, untuk nama harta yang sudah terinput ada 2, yaitu goodwill dan royalty. Nah, kita input lagi data yang baru. Nah, kita isi dengan software. Setelah itu kita simpan. Oke, kalau sudah selesai kita tutup. Nah, apabila kita sudah selesai melakukan input nama harta yang baru, kita close saja. Tetapi, kalau misalkan kalian ingin mengisi
suatu data secara manual, kalian juga tetap tinggal ikutin step seperti tadi, lalu masukkan bulan dan tahun perolehan, dan masukkan metode penyusutan komersial, lalu metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku, dan untuk harga perolehannya itu nanti kita masukkan, lalu untuk nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini akan auto terisi. Nah, ini catatan itu maksudnya tentang keterangan, misalkan keterangan lebih detail tentang aset tersebut gitu. Oke, setelah itu kita close dulu, kita buka data penyusutan dan amortisasi yang sudah saya buat. Lalu untuk melakukan impor, kita harus menggunakan CSV. Jadi kita buka dulu data penyusutan dan amortisasi. Nah, ini masih bentuknya berupa CSV ya yang saya buka. Seperti ini. Biasanya kalau pertama kali dibuka dia ada contohnya di atasnya. Nah, karena ini masih berbentuk CSV, kita harus mengubahnya menjadi Excel. Jadi, apabila ada data-data yang berubah atau hendak diganti, kita harus menggunakan format Excel. Namun, untuk melakukan impor, harus diubah lagi menjadi CSV. Nah, karena ini file yang masih berbentuk CSV, maka akan saya save as dulu sebagai Excel. Oke, ini kita isi saja penyusutan dan amortisasi. Namanya bisa kita bedakan saja ya supaya tidak membingungkan. MNF Excel. Nah, untuk save as-nya kita pilih Excel Workbook. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, ini otomatis berubah menjadi Excel. Nah, karena tadi sudah ada data seperti ini, data contoh, ini kita hapus dulu supaya tidak terjadi double nantinya. Kita delete saja. Oke, setelah itu kita pindahkan data yang sudah dikerjakan di Excel sebelumnya. Ini kita input sampai keterangan nama harta saja. Kita copy ke tempat Excel. Kita Ctrl Alt V. Lalu kita klik value. Lalu kita klik OK. Nah, ini otomatis terisi seperti ini. Lalu kita save dulu supaya apabila nanti terdapat kesalahan dapat kita ganti-ganti lagi. Nah, setelah itu kita ganti filenya menjadi CSV kembali. Kita save as, rename terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Ini save as type-nya sebagai CSV atau comma delimited. Setelah itu kita save. Nah, akan muncul pernyataan seperti ini, kita klik yes. Setelah itu kita close. Nah, apabila muncul seperti ini, maka kita klik save. Muncul seperti ini, juga kita klik yes. Nah, hal yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan impor penyusutan dan amortisasi, kita harus menutup file CSV tersebut terlebih dahulu supaya tidak terjadi kegagalan. Nah, untuk melakukan impor, kita bisa ke menu utility. Setelah itu kita klik impor data. Lalu kita klik penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Setelah itu, jangan lupa ganti tahun pajak menjadi 2018 sesuai dengan kasus yang kalian punya. Setelah itu, kita klik search.
Lalu kita pilih data yang ingin kita impor. Nah, yang ini. Lalu kita klik open. Nah, ini lalu kita klik view data. Lalu terdapat informasi jumlah data yang diimpor sebanyak 196. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita view data lagi. Nah, nanti ISPT tersebut akan melihat data kita seperti ini. Nanti dia juga akan melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam CSV file tersebut. Nanti biasanya kalau misalkan terdapat kesalahan, dia akan berhenti load seperti ini dan akan muncul pernyataan seperti misalkan kelompok harta salah atau jenis hartanya masih salah. Nanti kita bisa membenarkannya di file Excel, lalu kita ubah lagi menjadi CSV, baru kita lakukan impor. Nah, ini kita tunggu aja sampai load datanya selesai. Nah, nanti akan muncul tulisan proses load data selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dan tidak muncul pernyataan penulisan harta atau kelompok yang salah, maka kita bisa langsung impor. Nah, ini SPT-nya sedang melakukan impor data. Ini bisa kita lihat proses impor datanya. Kita tunggu sampai penuh. Nah, nanti akan muncul pernyataan seperti ini, impornya sudah selesai dan tidak ada data yang gagal diimpor. Lalu kita klik OK, lalu kita close saja, lalu kita cek ke lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Nah, untuk tadi jumlah datanya sebanyak 196 dan dia akan langsung terpisah. Untuk penyusutannya sebanyak 193 data, dan untuk amortisasinya sebanyak 3 data. Nah, amortisasi ini tadi merupakan harta tidak berwujud ya. Nah, setelah itu, kita harus mengisi jumlah penyusutan komersial sesuai dengan data yang kita punya. Kita buka dulu datanya. Nah, untuk biaya penyusutan komersialnya sebesar 424 juta. Ini kita copy paste saja ke jumlah penyusutan komersial ini. Guys. Nah, nanti antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersial terdapat selisih. Nah, nanti selisih penyusutannya ini otomatis terisi ke formulir 1771 lampiran 1, angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A.
Nah, apabila jumlah penyusutan fiskalnya lebih besar dibandingkan komersialnya, maka kita harus melakukan koreksi negatif, yaitu menambah biaya. Seperti di rekonsiliasi fiskal ini. Nah, koreksi negatif sebesar 189.862.431. Lalu, untuk amortisasinya juga kita masukkan sesuai dengan data yang kita punya. Untuk biaya amortisasi komersial sebesar 283 juta. Kita copy paste saja. Nah, ini juga terdapat selisih amortisasi. Nanti otomatis terisi ke formulir 1771 lampiran 1 angka 5 huruf J atau angka 6 huruf B. Nah, apabila amortisasi fiskalnya itu lebih kecil dibandingkan amortisasi komersial, maka harus kita koreksi positif untuk mengurangi biaya amortisasi tersebut, seperti di rekonsiliasi fiskal ini dilakukan koreksi positif sebesar Rp132.137.20. Oke, setelah itu kita langsung close saja. Lalu kita cek ke lampiran 1 di halaman 2 dan di halaman 3. Oke, datanya berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kita close saja. Nah, untuk di video part 4 ini, kita sudah selesai melakukan impor penyusutan dan kita sudah mengeceknya di lampiran khusus dan juga di lampiran 1. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai impor kredit pajak. Nah, untuk video part ini mungkin sampai sini dulu. Terima kasih.